Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Apoteker Nasional Evianto, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik, selaku dosen program studi D3 Farmasi, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Saya memiliki latar belakang sarjana farmasi dengan profesi apoteker, kemudian mengambil S2 Magister Farmasi Klinik. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2006 yang merupakan persyaratan untuk tridharma perguruan tinggi di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi 1 Teori. Secara umum, mata kuliah Farmakologi 1 Teori ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang farmasi yang membahas konsep dasar farmakologi serta penggunaan obat pada berbagai sistem organ tubuh yang nanti digunakan sebagai dasar untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Pada mata kuliah Farmakologi 1 Teori, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pencampur materi yaitu delivery yang saya gunakan berfokus pada comparative learning, problem-based learning, dan case study. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 berbobot 2 SKS selama 1 semester dengan asesmen akhir berupa studi kasus berfokus pada studi khusus farmakologi tentang penggunaan obat yang digunakan oleh pasien. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengimplementasikan permasalahan untuk mengetahui obat-obatan di bidang farmakologi, mulai mekanisme obat, klasifikasi, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, secara prinsip penggunaan obat berdasarkan evidence-based learning. Mata kuliah ini dibagi dalam 8 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obat analgesik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penggunaan obat-obatan anestesi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obat pada saluran cerna. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obatan pada saluran nafas. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obat pada kondisi hiperkolesterol. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obatan pada kondisi hiperasam urat atau kelebihan asam urat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan obat-obat hipertensi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami kegunaan obat-obat pada kondisi pasien diabetes mellitus atau kencing manis. Dari 8 CPMK perkuliahan yang saya sebutkan di atas tadi dilaksanakan 14 kali pertemuan dengan 2 kali evaluasi penilaian. Referensi yang saya gunakan adalah buku-buku farmakologi klinik, kemudian jurnal-jurnal yang membahas tentang penggunaan obat farmasi dan farmakologi klinik. Metode saya gunakan adalah metode interaksi. Terapan merupakan proses komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa untuk membangun pemahaman berpikir kritis, kolaboratif, interaksi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, problem listening, dan studi kasus. Penerapan metode yang ketiga yaitu assessment dilakukan prinsip pengukuran capaian pembelajaran menggunakan berbagai instrumen penilaian, baik formatif maupun sumatif. Penilaian dapat berupa kuis, tugas, presensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Mata kuliah farmakologi ini lebih dikhususkan pada studi kasus dalam tugas akhir karena membahas penggunaan obat-obatan. Pada evaluasi pembelajaran, mata kuliah farmakologi teori dapatkan 4 kali komponen, yaitu kuis, penugasan yang berupa studi kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang dilakukan dengan memberikan soal multiple choice kepada mahasiswa. Bobot penilaian dari masing-masing kegiatan penilaian evaluasi kegiatan mahasiswa terdiri atas 30% berdasarkan dari nilai ujian tengah semester, 30% berdasarkan dari nilai ujian akhir semester, sisanya 40% dari proses penugasan dan diskusi kasus mahasiswa. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana pembelajaran mata kuliah Farmakologi 1 Teori yang saya jabarkan dalam video ini. Kemudian saya sudah melakukan simulasi bagaimana pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu di perkuliahan farmakologi analgesik. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang anestesi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari analgesik dan anestesi. Masih sama-sama berhubungan dengan nyeri. Jadi kalau kemarin kita bagaimana anestesi, memodulasi nyeri, bagaimana sekarang analgesik. Nah, tujuan pembelajaran adalah bagaimana mahasiswa harus memahami konsep dasar, kemudian klasifikasi analgesik, mekanisme kerja obat analgesik, indikasi, kontraindikasi, sampai efek samping dan penggunaan obat analgesik secara rasional berdasarkan evidence base yang ada di lapangan. Capaian pembelajaran harus memahami konsep nyeri, bagaimana terjadinya nyeri, apa itu nyeri, klasifikasi nyeri dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui klasifikasi obat analgesik, apa saja macam-macam obat analgesik, kelasnya apa saja obatnya. Kemudian memahami mekanisme kerja masing-masing. Jadi analgesik A bagaimana kerjanya, analgesik B bagaimana masa kerjanya. Kemudian mengetahui indikasi. Apakah obat ini untuk nyeri yang bagaimana, obat kelompok ini untuk nyeri yang bagaimana. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama dalam mata kuliah farmakologi analgesik. Yang pertama adalah definisi yaitu tidak ada gesi adalah nyeri. Obat analgesik adalah pada dasarnya digunakan untuk menghalangi atau menghilangkan atau mengurangi adanya rasa nyeri. Nyeri sendiri adalah suatu fenomena multifaktorial yang terdiri atas rangsangan sakit, interpretasi dan reaksi terhadap rangsangan tersebut. Jadi macam-macam nyeri itu. Ada yang timbul radang, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang mulai dari otak, ada yang dari jaringan perifer. Ini adalah gambaran singkat bagaimana proses terjadinya nyeri. Yaitu bagaimana saat jaringan perifer terkena trauma, adanya radang dan lain sebagainya, kemudian naik ke transisi pada saraf sampai otak menyimpulkan apakah jenis nyeri tersebut transmisi sentral hingga muncul persepsi nyeri yang akan kita rasakan. Mulai tersusuk jarum, terkena panas, sengatan listrik dan lain sebagainya. Jadi ada 5 langkah terjadinya nyeri. Langkahnya memang panjang tapi waktunya sangat singkat. Bagaimana sistem fisiologi tubuh kita dapat menyimpulkan atau memunculkan terjadinya nyeri. Nah, nyeri sendiri ada klasifikasinya yaitu akut dan kronis. Akut adalah respon fisiologis normal yang dapat diramalkan terhadap rangsangan kimia, panas, mekanik berkaitan dengan perbendahan, kemudian trauma dan lain sebagainya. Nyeri kronis suatu keadaan yang persisten, penyebab nyeri tidak selalu dapat dihilangkan dan sulit diobati. Pada dasarnya nyeri akut adalah nyeri yang terjadi dapat diprediksi, singkat, dapat terlihat apa penyebabnya dan dapat diatasi dengan segera. Kronik, nyeri yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat, bahkan beberapa kasus tidak dapat terlihat, jangka waktu panjang dan berhubungan dengan kerusakan sistem saraf pada tubuh. Ini adalah klasifikasi dari nyeri. Nah, upaya menangani nyeri yang pertama adalah non farmakologi, tidak menggunakan obat, menggunakan intervensi psikologis, edukasi, hipnosis, modifikasi perilaku, hingga terapi musik, ada TENS, surgical nerve, bahkan transection, baru menggunakan analgesik, yaitu ada 2 contoh kelas analgesik yang digunakan untuk mengatasi nyeri, yaitu analgesik yang bekerja secara sentral, yaitu opioid, ada analgesik yang bekerja secara perifer, yaitu NSAID. Kemudian ada anestesi lokal dan terapi adjuvan yang sudah kita bahas kemarin, apa itu anestesi lokal dan anestesi umum, dan terapi adjuvan atau terapi tambahan, ada antidepresan, antikonvulsan, glukokortikoid, dan muscle relaksan. Kita akan bahas satu persatu dari 2 golongan utama dari analgesik atau anti nyeri. Yang pertama adalah analgesik opioid, disebut dengan opioida. Zat yang bekerja dengan reseptor opioid di susunan saraf pusat sehingga persepsi nyeri dan reseptor nyeri dapat
dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, tubuh kita ada zat opioid sendiri yang bernama endorfin. Kelompok polipeptida endogen yang terdapat dalam cerebrospinal fluid atau cairan darah otak dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin dan dapat mengurangi nyeri. Ini adalah peran endorfin dalam nyeri. Dapat dilihat di gambar tersebut ketika kita merasakan nyeri, mulai nyeri perifer, nyeri sentral dan sebagainya, kemudian otak menekan persepsi nyeri. Di sini fungsi endorfin adalah memblokade. Jadi impuls-impuls atau reseptor nyeri tersebut diduduki oleh endorfin sehingga tidak memunculkan nyeri. Makanya kalau ada kita nyeri, kita sudah punya analgesik alami dalam tubuh namanya endorfin. Analgesik opioid yang kita bahas bekerja menyerupai endorfin. Nah, endorfin dengan jalan menduduki reseptor nyeri. Khasiat analgesik berdasarkan kemampuannya untuk menduduki sisa-sisa reseptor nyeri yang belum ditempati oleh endorfin. Tetapi bila digunakan terus-menerus akan merangsang timbulnya reseptor nyeri baru yang justru akan mengakibatkan terjadinya kebiasaan, ketagihan atau disebut dengan adiksi. Maka tidak boleh menggunakan analgesik opioid. Nah, ini adalah mekanisme kerja analgesik opioid. Dan kita bahas bersama-sama ada bagaimana dia bekerja mirip endorfin, yaitu menduduki reseptor nyeri yang terbuka karena adanya rangsangan nyeri dari dalam ataupun dari luar tubuh kita. Sebagaimana kuatnya dia, sekuat dia, seberapa banyak dia mampu menduduki atau menutup reseptor nyeri yang belum ditutup oleh endorfin. Ada dua mekanisme, ada agonis dan antagonis, sebenarnya hampir sama. Yang satu membantu, yang satu berkompetisi, sama-sama menduduki reseptor nyeri. Nanti obatnya apa saja, silakan dibaca sendiri, dapat dipahami bersama-sama. Ini adalah macam-macam obat analgesik opioid. Ada kodein, dihidrokodein, tramadol, petidin, morfin, sampai yang paling kuat adalah fentanyl. Urutan ini berdasarkan kekuatan obat tersebut. Semakin bawah, obatnya semakin kuat. Fentanyl ini 150 kali morfin. Skala 1 adalah kekuatan dari morfin. Seperti itu. Ini nanti dihafalkan, dipelajari bagaimana mekanisme kerja dan kekuatan obat-obat golongan analgesik opioid. Seperti itu. Ini adalah efek sampingnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah analgesik perifer. Sebelum masuk ke analgesik perifer atau NSAID, ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kalau tadi analgesik opioid bekerja di sistem saraf pusat yaitu otak untuk memblok atau menduduki reseptor nyeri. Yang kedua adalah analgesik perifer, dia bekerja dengan cara menghambat prostaglandin. Apa aja obatnya? Golongan paracetamol, salisilat, golongan ibuprofen, derivat-derivat pirazol dan antranilat. Nah, ini adalah mekanisme kerja analgesik perifer. Ada dua mekanisme. Yang pertama yaitu menghambat prostaglandin dan kedua untuk mengurangi, dia juga bekerja sebagai antipiretik. Jadi dia menghambat COX atau kita sebut dengan COX, singkatan dari siklooksigenase. Siklooksigenase ini adalah yang nantinya berubah menjadi prostaglandin. Dengan dihambatnya COX, maka otomatis prostaglandin tidak akan terbentuk sehingga reseptor nyeri atau rasa nyeri dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Itu adalah bagaimana mekanisme kerja golongan analgesik, antipiretik, dan NSAID yang bekerja secara perifer. Ini adalah klasifikasinya, ada non-selective COX dan selective COX inhibitor. Ini adalah klasifikasi yang paling umum digunakan, yaitu klasifikasi analgesik berdasarkan lama waktu kerja dalam tubuh. Kenapa kita harus memahami ini? Jangan sampai kita menggunakan analgesik semua dipukul rata sehari 3 kali. Tidak, sehari 3 kali itu bukan minum obat, tapi jadwal makan. Nah, makanya kita harus tahu mana yang analgesik kerjanya pendek.
Seperti di dalam gambar ada golongan asam ibuprofen, kemudian asam salisilat dan kawan-kawan diklofenak itu bekerja secara pendek. Berarti digunakan sehari 3 kali. Kemudian ada yang masa kerja sedang. Naproxen, asam hewan dan kawan-kawan digunakan sehari 2 kali. Ada yang masa kerjanya panjang 1 kali sehari, golongan piroxicam dan meloxicam. Ingat, analgesik ini satu obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Ada yang digunakan 3 kali, ada yang digunakan 2 kali, ada yang digunakan 1 kali. Tapi semua adalah pro-renata atau gunakan jika perlu. Misal, saya sakit gigi, bengkak, dapat asam efenamat. Sesuai anjuran asam efenamat 1 kali sehari 2 kali. Saya minum 1 kali, bengkak sudah hilang, sakit sudah dirasakan. Saya perlu minum lagi apa tidak? Betul. Analgesik itu jika sudah tidak merasakan nyeri, jika sudah tidak merasakan demam, stop. Tidak perlu dihabiskan seperti antibiotik karena dia obat untuk mengatasi nyeri yang dirasakan. Jika sudah tidak dirasakan, tidak perlu minum obat. Nah, NSAID potensial nyeri radang demam, kemudian kualitas obat jenik dan efektivitas yang berbeda, padahal seharusnya hanya 10%. Menurut penelitian saya pada tahun 2018, ada kesenjangan BABE antara analgesik generik dan paten, tapi perlu penelitian yang lebih panjang lagi tentang hal tersebut. Indikasi analgesik, nah ini yang kita bahas. Analgesik itu bisa untuk semua jenis nyeri, mulai di ujung kepala sampai ujung kaki. Obatnya sama, hanya beda untuk obat demam. Maka dari itu jangan sampai kita menggunakan double analgesik. Walaupun kita merasakan 2 nyeri yang sama secara bersamaan, tetap bisa menggunakan 1 obat. Misal demam dan sakit gigi, cukup gunakan paracetamol atau ibuprofen saja. Misal boyoke kecedhit sakit gigi, gunakan 1 saja, asam efenamat atau ketoprofen. Jangan sampai minum asam efenamat juga minum ketoprofen. Ini sangat berbahaya karena akan muncul 2 efek samping secara bersamaan. Ini perlu diperhatikan karena kita sudah baca tadi mulai krematik, pire akut, tumor, nyeri akut ada radang, nyeri radang, bengkak, trauma olahraga, dismenore, sakit kepala, demam dan lain sebagainya. Semua keluhan nyeri dalam tubuh kita itu dapat diatasi dengan NSAID dan analgesik. Cukup gunakan 1 obat dan bijaksana dalam memilih obat. Nah, ini efek samping yang utama, yaitu pada GI tract. Karena apa? Penggunaan NSAID ini merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Biasanya asam lambungnya sehari 1 liter, dia bikin 1,5 atau 1/4. Berisiko pada pasien-pasien yang mengalami gangguan atau lewat penyakit mah jika menggunakan NSAID tidak berhati-hati. Nah, kebiasaan yang memperberat efek samping saluran cerna penggunaan NSAID, jangan digunakan bersama dengan kortikosteroid. Penggunaan bersama NSAID lain 2 atau 3 obat yang saya ajarkan tadi, kemudian merokok, stres, alkohol, vitamin C, kopi, cabai, dan semua yang berhubungan dengan makanan yang banyak mengandung asam. Hindari hal tersebut ketika kita sedang mengkonsumsi analgesik NSAID. Jangan sampai kita sedang minum obat, sakit gigi misal, dapat diklofenak, makan nasi pecel yang sangat pedas. Justru memperparah efek samping dari obat tersebut. Seperti itu. Ini adalah macam-macam NSAID berdasarkan bagaimana efek sampingnya terhadap GI tract, kemudian pada otak, gangguan pada liver, dan pada ginjal. Hampir semua sama, ada 1 yaitu aspirin yang memiliki efek GI tract yang cukup parah. Tanda plus adalah tingkat keparahan. Ini adalah pusaka saya gunakan, farmakologi, good argument, kemudian beta dan kasung dan beberapa jurnal-jurnal penelitian yang saya teliti selama menjadi dosen. Ada yang mau didiskusikan? Persilakan. Ya, silakan. Bertanya, kapan sebaiknya waktu penggunaan obat analgesik golongan opioid dibandingkan dengan golongan NSAID? Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Kita
ada dua jenis analgesik, yaitu opioid yang bekerja di saraf pusat. Kemudian ada analgesik perifer atau NSAID yang bekerja di saraf perifer. Nah, kapan kita menggunakan opioid dan kapan kita menggunakan perifer? Sebaiknya kalau kita di apotek, di klinik, menggunakan perifer terlebih dahulu, terutama untuk nyeri-nyeri yang dapat kita lihat, dapat kita rasakan dan spesifik. Sakit gigi, sakit punggung, sakit kecekluk dari olahraga, dan sebagainya. Ini gunakan analgesik perifer dahulu, NSAID dahulu. Jika tidak, kita serahkan pasien untuk konsul kepada dokter yang lebih ahli, bisa dokter spesialis sesuai dengan nyeri yang dirasakan agar dapat terapi yang lebih lanjut menggunakan analgesik opioid. Karena analgesik opioid ini tidak dapat digunakan secara sembarangan, harus bukan resep dokter karena adanya resiko adiksi jika tidak digunakan dengan baik. Sudah menjawab? Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya, silakan. Apa perbedaan dasar dari analgesik dan anestesi? Nah, itu juga. Seperti yang kita minggu kemarin kita membahas tentang anestesi, sama-sama berhubungan dengan nyeri, sama-sama berhubungan dengan adanya atau menghilangkan nyeri. Bedanya, anestesi yang pertama adalah digunakan untuk nyeri yang sengaja dibuat karena untuk tindakan medis seperti operasi, pemasangan implan, pencabutan implan dan lain sebagainya. Jadi nyeri yang ditimbulkan untuk gerak kondisi anestesi itu nyeri yang akan kita berikan karena tindakan-tindakan medis yang harus diberikan. Sekarang analgesik, nyeri yang timbul bukan kita inginkan. Sakit gigi, kita pengen nggak sakit gigi? Apa sengaja biar sakit gigi? Nggak ada. Cedera olahraga, misal ankle, kita sengaja nggak sakit ankle? Kan tidak. Kemudian kecetit atau nyeri punggung, kita nggak sengaja. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, analgesik ini masih jauh dari kondisi memanipulasi atau mengkondisikan kesadaran. Sedangkan anestesi itu berhubungan langsung dengan kesadaran, walaupun dia lokal ataupun anestesi umum. Karena lokal pun dia langsung mematikan sebagian saraf tubuh agar tidak merasakan nyeri. Umum mematikan kesadaran secara penuh. Sedangkan analgesik sama sekali tidak berhubungan dengan kesadaran, terutama analgesik perifer. Kalau analgesik opioid ada sebagian obat yang berhubungan dengan kesadaran. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana kalau pasien yang memiliki riwayat penyakit MAH tapi perlu menggunakan analgesik, Pak? Betul sekali. Saya jelaskan tadi, analgesik NSAID itu efek samping yang utama adalah meningkatkan sekresi asam lambung. Bagaimana kalau ada orang yang punya penyakit MAH, sakit gigi, orang penyakit MAH, cedera olahraga, dia harus menggunakan NSAID. Nah, yang pertama adalah hampir semua NSAID atau bisa dikatakan semua itu harus digunakan sudah makan atau dalam kondisi perut penuh untuk meminimalkan efek samping yang terjadi. Itu. Yang kedua, yaitu menggunakan NSAID yang golongan baru, dexketoprofen. Itu NSAID baru, sudah lama tapi termasuk kategori baru, yang meminimalkan efek samping adanya sekresi asam lambung. Yang ketiga, konsultasi ke dokter untuk menggunakan analgesik opioid. Jika bisa masih di level pertama, gunakan sesudah makan, kondisi perut penuh, baru minum, sudah tidak muncul efek samping, gunakan pertama. Jika masih tetap muncul efek samping, nyerinya hilang tapi nyeri lambung masih muncul, gunakan cara kedua, menggunakan golongan dexketoprofen. Jika masih tidak, lambung masih sakit, nyerinya hilang, silakan konsultasi ke dokter untuk menggunakan analgesik opioid. Tuh, ada yang tanyakan lagi? Sudah? Saya dipahami kuliah hari ini? Kesimpulannya adalah analgesik ini ada dua mekanisme besar, yaitu analgesik opioid dan analgesik perifer. Analgesik opioid bekerja di otak, sistem saraf pusat, perifer bekerja di saraf perifer, mengurangi timbulnya radang bahkan nyeri. Nah,
Kita sebagai ahli farmasi nantinya harus memahami mekanisme kerja tersebut, kapan menggunakan opioid, kapan menggunakan perifer, dan bagaimana caranya jika muncul nyeri, bagaimana menggunakan obatnya, memahami kapan menggunakan obat tersebut. Jika tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya sudah kirim tugas di Google Classroom, silakan dibaca. Kemudian sebelum kita perkuliahan minggu depan, H-1 sudah dikumpulkan di Google Classroom tersebut. Untuk perkuliahan minggu depan, kita akan membahas obat-obat analgesik yang, farmakologi yang digunakan untuk saluran pencernaan. Apa saja, silakan dibaca-baca dulu di buku-buku farmakologi dan sebagainya. Apa saja obat yang digunakan pencernaan, keluhan-keluhan apa yang timbul pada saluran pencernaan. Mungkin sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini kita akhiri. Jangan lupa absensinya, jangan lupa mengerjakan tugas pembelajaran, dibaca kembali di rumah, baca buku-buku farmakologi. Jika nanti ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan sudah di luar kuliah, silakan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang seperti biasanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.